Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ripdatun Nupus, Irma Amelia, Ananda Putri Wulandari, Novi Aryani, dan Muhammad Fazrian Nur Hidayat. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang Assessment Kriteria Minimum atau yang disebut AKM. Assessment Kriteria Minimum atau disebut AKM yaitu Ujian Nasional Berbasis Komputer atau UNBK atau berbasis paper and pencil digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM atas dasar hasil rapat terbatas pembahasan ujian nasional 24 Maret 2020 yang tertuang di dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Apa itu AKM? Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM. Yang pertama, literasi membaca, dan yang kedua, literasi matematika. Baik pada literasi membaca dan matematika, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep, serta pengetahuan yang telah dipelajari, dan keterampilan memilah serta mengolah informasi. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Apa yang diukur dalam AKM? Mutu diukur menggunakan 3 instrumen. Yang pertama, Asesmen Kompetensi Minimum, yaitu mengukur literasi membaca dan numerisasi sebagai hasil belajar kognitif. Yang kedua, survei karakter, yaitu mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar, yaitu mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Siapa saja yang mengikuti AKM nasional? Yang mengikuti AKM nasional antara lain, pertama, ada murid atau warga belajar. Untuk persekolahan, peserta adalah sampel siswa kelas 5, 8, dan 11 dipilih secara acak. Untuk pendidikan kesetaraan adalah warga belajar kelas 6, 9, 12 yang memerlukan. Setiap peserta mengerjakan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang kedua, guru. Semua guru mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Dan yang ketiga, kepala satuan pendidikan. Semua kepala satuan pendidikan mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Tujuan asesmen. Adapun tujuan asesmen nasional yang pertama yaitu literasi membaca dan numerisasi adalah dia kompetensi minimum bagi murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Yang ketiga,
mengembangkan potensi murid secara utuh. Yang keempat, asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, nilai atau value, dan perilaku yang menjadikan pelajar Pancasila. Yang kelima, hasil asesmen nasional perlu digunakan untuk diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Penggunaan hasil asesmen nasional, yang pertama, pemetaan mutu sistem pendidikan, dan yang kedua, ujian penyetaraan. Untuk yang pertama, pemetaan mutu sistem pendidikan, hasil asesmen nasional 2021 tidak digunakan untuk menilai prestasi peserta didik ataupun kinerja guru dan sekolah. Lalu, laporan hasil asesmen nasional 2021 diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Murid, orang tua, guru dan sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Untuk ujian penyetaraan, khusus untuk program pendidikan kesetaraan, asesmen nasional memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat pemetaan mutu dan ujian penyetaraan belajar bagi peserta didik yang memerlukan. Yang digunakan sebagai ujian penyetaraan ini adalah AKM literasi dan AKM numerisasi. Siapa saja peserta AKM? Peserta AKM antara lain SD atau MI maksimal 30 murid, SMP atau MTS maksimal 45 murid, SMA, SMK atau MA maksimal 45 murid. Semua peserta ujian paket A atau ULA kelas, dan yang terakhir paket B atau WUSTA kelas 9 dan paket atau ULIA kelas 12 yang belajar di Satuan Pendidikan Kesetaraan menjadi responden. Selanjutnya, bentuk pelaksanaan asesmen. Ada dua bentuk pelaksanaan asesmen, yaitu yang pertama AKM nasional, yaitu A. berfungsi untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan, B. sampel peserta didik kelas 5, 8, dan 11 ditentukan oleh Kemendikbud, C. pelaksanaan terstandar oleh pusat. Yang kedua, AKM kelas, yaitu A. fungsi formatif untuk memahami hasil belajar individu peserta didik, B. peserta didik kelas 12 sesuai kebutuhan diagnosa guru, pelaksanaan oleh guru di kelas. Perbedaan AKM dan ujian nasional dilihat dari aspek hal yang diukur. Pada ujian nasional, capaian pada kompetensi kurikulum berdasarkan mata pelajaran, sedangkan AKM capaian kompetensi pada literasi membaca dan numerisasi, karakter siswa, dan gambaran lingkungan belajar. Dilihat dari target pengukuran, pada ujian nasional semua peserta didik kelas 9 dan 12, sedangkan AKM semua satuan pendidikan dengan sampel peserta didik kelas 5, 8, dan 11. Dilihat dari mode asesmen, pada ujian nasional menggunakan komputer dan kertas pensil, sedangkan AKM menggunakan komputer. Dilihat dari metode asesmen, pada ujian nasional memakai test, sedangkan AKM memakai multi-stage, adaptive stage. Dilihat dari pelaporan, pada ujian nasional individu dan agregat di satuan pendidikan serta wilayah, sedangkan AKM satuan pendidikan dan agregat wilayah. Dilihat dari fokus laporan, pada ujian nasional pemetaan dan perbaikan pembelajaran, sedangkan AKM perbaikan pembelajaran serta peningkatan lingkungan belajar yang kondusif. Dilihat dari kebutuhan pengakuan kompetensi individu, pada ujian nasional secara otomatis diperoleh dari hasil asesmen nasional, sedangkan AKM peserta didik kelas 12 yang memerlukan akan mendaftarkan diri untuk AKM individu atau siswa. Komponen AKM. Ada dua komponen AKM, yaitu numerisasi dan literasi, dan masing-masing dibagi lagi menjadi tiga. Ada konten,
proses kognitif dan konteks. Yang pertama, numerisasi kontennya, ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, dan aljabar. Proses kognitifnya, pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Konteksnya, personal, sosial, kultural, dan saintifik. Yang kedua, literasi, kontennya, teks informasi, dan teks sastra. Proses kognitifnya, menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Konteksnya, personal, sosial budaya, dan saintifik.